Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria berpakaian superhero yang akan melompat dari atas gedung untuk terbang. Seluruh masyarakat pun menyaksikannya dan bertepuk tangan karena melihat seseorang akan terbang, tapi malah... Ya, orang itu adalah penderita kesehatan mental yang ingin mencoba menjadi superhero di dunia nyata. Lalu di 6 bulan sebelumnya, karakter utama kita bernama Dave. Dia adalah mahasiswa yang sangat menyukai komik superhero dan kekuatannya tidak dapat menarik perhatian para wanita. Dan dia juga memiliki 2 sahabat, ialah Todd nggak pakai ngen, lalu Marty, serta Dave juga memiliki kebiasaan sering coylay sambil membayangkan hal yang tidak-tidak pada guru bahasa Inggrisnya. Dave juga sangat menaksir wanita cantik di sekolahnya bernama Katie. Oh, no. Lalu Dave hidup bersama kedua orang tuanya, namun ibunya tiba-tiba meninggal di dapur karena sebuah penyakit dan Dave merasa kalau dia sudah seperti Bruce Wayne. Saat di kafe, Dave menanyakan pada teman-temannya mengapa tidak ada yang ingin menjadi superhero di dunia nyata dan mereka pun menjawab, maka jika ada, orang itu harus memiliki uang sebanyak Batman untuk membeli semua perlengkapan yang mahal dan jika miskin sama saja bunuh diri. Tapi tiba-tiba di luar kafe datanglah orang bernama Chris, anak dari orang yang kaya, dan Todd menginginkan Dave untuk mendekatinya agar Chris bisa menjadi teman mereka, tapi Dave malah langsung diusir oleh bodyguardnya. Lalu saat akan pulang, Dave bersama Todd mereka dipalak oleh preman, tapi bukannya melawan, mereka langsung pasrah memberikan semua barang yang dipinta, dan semenjak saat itu Dave termotivasi untuk menjadi superhero dan langsung memesan baju selam berwarna hijau di marketplace. World I lived in. Heroes only. Sedangkan di tempat lain, pria ini melaporkan pada bosnya bernama Frank kalau seseorang berkostum mirip Batman sudah mengajar anak buahnya dan mencuri narkoboy miliknya, namun Frank yang tidak percaya dengan laporannya karena terdengar seperti sebuah lelucon, dia pun menyiksanya. Ternyata Frank adalah ayah dari Chris, di mana dia meminta maaf karena sudah telat 10 menit dan mereka pun pergi ke bioskop. Kembali ke Dave, akhirnya paket yang dia pesan sudah datang, lalu Dave langsung mencoba kostumnya dan dia berlatih gerakan ikonik seperti superhero. Kita tinggalkan Dave bersama dunia hayalannya sejenak. Di suatu tempat terlihat seorang ayah bernama Damon dan anaknya Mindy, di mana dia sedang melatih anaknya untuk terbiasa menahan sebuah peluru selama berkali-kali. How was that? Not so bad. All right, up you get. Come on, 2 more rounds. Yeah, and ice cream after. Oh, baby doll. Dan keluarga ini memang aneh karena saat Damon menanyakan tentang kado ulang tahun pada anaknya, Mindy pun malah meminta senjata model 42 dan sebuah pisau lipat yang membuat Damon pun senang mendengarnya. I'm just fucking with you, Daddy. Kembali pada Dave, dia pun memakai pakaian superhero-nya saat akan pergi sekolah, lalu Dave pun menciptakan nama julukannya ialah Kick-Ass. Dan karena terinspirasi dari film Spider-Man, dia pun langsung mencoba untuk melompati sebuah atap. Still in the beta testing phase. Saat sudah pulang berlatih yang tidak ada hasil itu, dia pun kembali bertemu dengan para pemalak kemarin. Namun kali ini Dave ingin membuktikan kalau dia adalah superhero. The fuck you looking at? Bukannya kena mental, Dave malah diolok-olok seperti orang sakit jiwa. Namun Dave mencoba memberanikan diri dan menghajar mereka, tapi karena tidak punya kemampuan bela diri, dia pun harus tertusuk dan... Ya, dia pun dilarikan ke rumah sakit dan mohon untuk jangan ditiru di rumah. Pria ini bernama Joe, dia adalah tangan kanan dari Frank yang melaporkan kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan. Tapi Chris yang ingin mempelajari bisnis ayahnya, dia pun malah dilarang ikut olehnya. Joe menyampaikan dari mata-matanya kalau narkoba yang dicuri itu telah dijual sebanyak 5 kilo dengan separuh harga, yang membuat Frank ingin mengundang mata-mata tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ghosts? Or superheroes? Sedangkan di tempat lain, Mindy pun diberikan kado oleh ayahnya berupa sepasang pisau lipat dan terlihat kalau dia sangat mahir menggunakannya. Tie him roking the young dragon. Akhirnya Dave pun pulih dan dia merasa keren seperti Wolverine karena di seluruh tubuhnya banyak pen, dan tiba-tiba Katie pun mengajaknya berbicara dan berkencan. You look better. Sweet. Well, I'll see you later then.
Tapi sebagai teman yang baik, Marty dan Todd pun memberitahu kalau Dave jangan kegeeran dulu karena ada rumor di sekolahnya kalau Dave adalah seorang pecinta sesama jenis, maka dari itu Katie berani untuk berteman dengannya. There's a rumor going around, right? Karena hal itu, Dave pun melatih tubuhnya untuk terlihat lebih macho dan dia pun membuat MySpace sebagai Kick-Ass dan dia juga tidak kapok untuk kembali menjadi superhero yang lebih berani. Oh yeah. Dia mengambil tugas pertamanya sebagai superhero ialah dengan mencari kucing yang hilang dan saat menelusuri kota, Dave berhasil menemukannya yang membuat dia pun harus naik ke atas, tapi... Dave langsung membantu orang itu dan terlibat dalam perkelahian, namun kali ini Dave terlihat sangat berani dan langsung menyuruh orang itu untuk segera menghubungi polisi, tapi bukannya malah dihubungi, mereka malah merekamnya. Thank you. That fucking rocked. Karena hal itu, Kick-Ass menjadi sangat terkenal di mana para media pun menyiarkannya dan banyak sekali orang yang menontonnya termasuk Damon bersama Mindy dan juga Frank bersama Chris dan istrinya. It's a great day for America, everybody. Yeah. Lalu saat bertemu dengan Kate, dia curhat pada Dave kalau dia sudah diganggu oleh orang bernama Rasul dan anehnya Kate selalu ingin berteman dengan lelaki penyuka sesama jenis. Thank you. Akhirnya Dave kembali menjadi Kick-Ass dan demi agar tetap bisa dekat dengan pujaan hatinya, dia pun tetap mengaku sebagai penyuka sesama jenis sambil mendatangi tempat keberadaan Rasul. Mereka pun bertemu dan Dave langsung menyuruhnya untuk menjauh dari Kate, namun Rasul yang tidak terima karena seperti dihina, akhirnya... Segera dia langsung mengambil pisaunya untuk menikam Dave, tapi tiba-tiba... Fucking dead. Ya, anak ini adalah hit girl dan tanpa butuh waktu lama dia pun langsung menghabisi anak buah Rasul dengan sadis, sedangkan Dave hanya bisa menontonnya saja dan wanita ini pun tidak terselamatkan. Relax, we're on the same team. Hey, get up. Nice shot, by the way. Dia pun terselamatkan oleh Big Daddy dengan segera hit girl langsung mengambil uang tersebut dan mengajak Kick-Ass untuk segera pergi, namun setelah di atas, Dave pun tidak berani untuk melompati atap tersebut dan akhirnya dia pun ditinggal. Setelah kembali ke rumah, Dave yang melihat kemampuan mereka, dia pun merasa sangat insecure. Sedangkan di tempat lain, Joe melaporkan pada Frank kalau anak buahnya sudah terbunuh lagi, yang dimana dia berasumsi kalau ini adalah ulah dari Kick-Ass. Frank yang tidak ingin kalau bisnis narkobonya terganggu, dia pun meminta kepala Kick-Ass. Kembali pada Dave, dia pun didatangi oleh Big Daddy dan Hit Girl untuk mengembalikan barangnya yang tertinggal dan Dave bilang sepertinya dia akan pensiun karena ternyata menjadi superhero tidaklah seindah di film dan mereka yang mendengar itu pun langsung pergi. Dreams. Lalu keesokan harinya Frank yang sedang berhenti di lampu merah, dia pun tidak sengaja melihat Kick-Ass lewat di depannya yang membuat dia pun menyuruh supirnya untuk mengikutinya dan saat berada di gang Frank pun langsung menghabisinya. Singkat cerita, dia pun membaca koran kalau ternyata orang yang dia bunuh adalah bukan Kick-Ass yang asli melainkan hanya remaja biasa yang menggunakan kostum itu dan Chris yang mengetahui keinginan ayahnya, dia pun menawarkan jasanya kalau dia bisa mendapatkan Kick-Ass. This is gonna work. Sepulang sekolah, mereka yang sedang nongkrong tiba-tiba muncul superhero baru di berita bernama Red Mist yang berhasil menangkap gembong narkoba yang membuat Dave pun cemburu karena teman-temannya lebih tertarik padanya. Akhirnya Dave pun mencoba beberapa jubah agar bisa terlihat lebih keren. Karena tidak ada yang cocok, Dave langsung membuka laptopnya yang ternyata Red Mist mengirim pesan kepadanya untuk bertemu dan Dave pun langsung pergi ke lokasi yang sudah dijanjikan. Red Mist mengatakan kalau dia sangat ngefans padanya dan dia ingin menjadi asistennya, lalu dia pun mengajaknya untuk menaiki mobil keren miliknya tanpa Dave sadari kalau dia sedang dijebak oleh Chris ke tempat yang sudah dipersiapkan untuk mengeksekusinya. Sesampainya di sana, Chris malah kaget kalau tempat tersebut sudah habis terbakar dan para anak buahnya sudah tewas tertembak. Dia pun langsung mengambil sebuah boneka dan mengajak Kick-Ass untuk pergi keluar. Holy shit. Yeah, man. Did you see those bodies? Come on.
Lalu Chris pun pulang ke rumah dan memberitahu kalau Kick-Ass bukanlah pelakunya. Dia pun menunjukkan rekaman CCTV yang ada di boneka itu dan Frank yang melihatnya menjadi makin bingung siapa sebenarnya orang ini. Who the hell is this guy? Di tempat lain, Damon diperingatkan oleh rekannya bernama Marcus kalau kedoknya sudah mulai tercium dan akhirnya Damon memutuskan untuk langsung menghabisi Frank. Lalu setelah semua kejadian yang Dave alami, dia pun memutuskan untuk pensiun dan karena terinspirasi oleh film Spider-Man, dia pun mendatangi rumah Kate untuk membongkar identitas dia yang sebenarnya dan Dave juga mengaku kalau dia bukanlah kaum pelangi. Mendengar itu, Kate sempat kecewa, namun entah kenapa dia pun malah mengajaknya untuk... Kini mereka sudah resmi berpacaran dan Dave juga sangat menikmati ketenangan masa pensiunnya, namun Red Mist yang membutuhkannya akhirnya Dave meminta izin pada Kate kalau ini adalah pekerjaan terakhir sebagai Kick-Ass. Akhirnya Dave menemui lagi Red Mist yang dimana dia pun dimanfaatkan lagi olehnya untuk menghubungi Big Daddy bersama Hit Girl karena Red Mist akan membalaskan dendam terhadap perbuatan mereka selama ini. Bar and Red Mist. Sesampainya di lokasi, Red Mist langsung menembak Hit Girl sambil diikuti oleh anak buahnya dan akhirnya Big Daddy bersama Kick-Ass berhasil dia tangkap. Because I'm sorry. You better fire this asshole. Sesampainya di rumah, Frank memperlihatkan pada Chris kalau dia sudah menyiapkan sebuah video live streaming yang akan disaksikan oleh seluruh orang tentang eksekusi yang akan menimpa pada Kick-Ass dan Big Daddy. Hello, boys and girls. Daddy. And these here is Big Boo, this guy is. And this guy is, well, you know. Oh, that must have hurt. Let's see that. What Duster can do, guy? Oh, yeah, I think it did. Now in France. Semua orang menonton kalau pahlawan mereka sedang disisa dengan cara yang keji dan tidak sampai di situ mereka pun berniat untuk membakarnya hidup-hidup. Tapi Time to die. ya, Hit Girl ternyata dia masih selamat dan langsung menembaki para mafia itu sambil mendengarkan arahan langsung dari Big Daddy yang sedang menahan rasa sakit. Akhirnya mereka pun semuanya habis terbantai. Show's over, motherfuckers. Tapi sayangnya Big Daddy tidak terselamatkan dan Hit Girl mengajak Kick-Ass untuk pergi bersamanya kembali ke markasnya. Sesampainya di sana, Dave langsung merenung dan membulatkan tekad kalau dia akan membantu membalaskan dendam Hit Girl karena dia merasa berhutang kalau waktu itu nyawanya pernah diselamatkan oleh mereka. Mindy langsung menyamar jadi seorang anak kecil yang polos dan tanpa butuh waktu lama semua orang di bawah sana langsung dihabisi. Tak sampai di situ, Mindy juga langsung dengan satsetnya membantai seluruh para mafia di atas yang membuat Frank dan Chris pun ketakutan. Akhirnya setelah tahu kalau posisi Mindy sedang terpojok karena kehabisan peluru, Frank langsung menyuruh anak buahnya untuk menembakkan basoka padanya. I always wanted to say this. Ya, Dave pun datang dan langsung menembaki semua orang dengan machine gun-nya dan karena semua anak buahnya sudah habis, akhirnya Dave melawan Chris sedangkan Mindy melawan Frank. Time for a family reunion. Saat Mindy terpojok, Dave pun langsung menolongnya dan Dave langsung membawa Mindy pergi yang dimana tidak sempat terkejar oleh Chris dan karena hal itu dia pun akan membalaskan dendam pada Kick-Ass dan Hit Girl. Sesampainya di atap, akhirnya Mindy mengungkapkan identitasnya pada Dave dan dia pun akhirnya tinggal bersama Marcus, rekan sejati ayahnya, dan Mindy juga bersekolah di tempat Dave dan cerita pun tamat.
Meskipun Dev memiliki niat baik untuk menjadi pahlawan, tapi tindakannya seringkali tidak terduga dan membahayakan dirinya. Maka dari itu, pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah kita harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan dan mempertimbangkan konsekuensinya sebelum bertindak. Saya Bah mewakili seluruh jajaran instansi di alam semesta pamit undur diri. Terima kasih.